Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Baik, kita berjumpa kembali, dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan masuk dalam seri pembelajaran mengenai usaha dan energi. Jadi saat ini kita tiba pada topik mengenai usaha dan energi, dan untuk materi pertama yang akan saya jelaskan saat ini yaitu mengenai usaha yang dikerjakan oleh gaya tetap. Ya, jadi untuk materi pertama yang akan kita bahas saat ini yaitu mengenai usaha yang dikerjakan oleh gaya tetap. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu usaha. Jadi usaha, kalau dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai hasil perkalian. Jadi ini adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan, di mana gaya, jadi gaya yang bekerja pada benda itu sejajar dengan arah perpindahan, ya, arah perpindahan, ya. Nah, sekali lagi, usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan, di mana gaya itu harus sejajar dengan arah perpindahan. Nah, kalau dalam fisika, jadi usaha itu disimbolkan dengan W. Nah, ternyata W ini sama dengan F. Jadi gaya dikali dengan S. Jadi F dikali dengan S. Tapi F ini syaratnya itu harus sejajar dengan perpindahan. Saya simbolkan seperti ini, ya. Nah, jadi gaya itu harus sejajar dengan perpindahan. Nah, kemudian satuan dari usaha ini yaitu joule, ya. Satuan usaha yaitu joule, ya, disingkat dengan J. Kalau gaya kita tahu satuannya adalah Newton, dan perpindahan itu satuannya adalah meter. Nah, sekali lagi, jadi usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan, dan gaya itu harus sejajar dengan perpindahan. Nah, jadi kalau misalnya saya berikan contoh, misalnya ini ada sebuah benda ditarik dengan gaya, atau kita dorong dengan gaya F. Jadi ini ada sebuah benda, kita dorong dengan gaya F sehingga benda ini berpindah, ya, katakanlah di sini. Nah, jadi benda itu berpindah sejauh katakanlah S. Jadi dari sini maka benda itu berpindah katakanlah sejauh S. Nah, sekarang di sini kita lihat, kalau kita ingin menghitung berapa besar usaha yang dikerjakan pada benda, jadi berapa besar usaha yang dikerjakan pada benda, untuk kasus seperti ini kita lihat arah perpindahan dari benda itu ke arah sana, kan? Nah, itu arah perpindahannya. Sementara arah gayanya juga ke arah sama dengan perpindahan, yaitu ke kanan. Nah, kita lihat apakah gaya yang bekerja ini sudah sejajar dengan perpindahan. Kalau digambar, dapat kita simpulkan bahwa gaya yang bekerja itu sejajar dengan perpindahan. Nah, karena gaya yang bekerja sudah sejajar dengan perpindahan dan searah, jadi dia sejajar dan searah. Berarti untuk kasus ini besar usahanya yaitu F dikali dengan besar F dikali dengan S. Kira-kira seperti itu, ya, teman-teman. Jadi besar usaha yang dikerjakan pada benda yaitu sebesar F gayanya dikali dengan S, ya. Nah, kalau misalnya gaya yang bekerja membentuk sudut tertentu, misalnya ini ada sebuah benda, sekarang benda itu ditarik dengan gaya F, ya, katakanlah benda itu kita tarik dengan gaya F. Nah, tapi gaya ini membentuk sudut theta, ya, katakanlah begitu, ditarik dengan gaya F dan membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah berapa besar usaha yang dialami oleh benda? Nah, berapa besar usaha yang dialami benda?
Maka kalau seperti ini kita lihat, katakanlah benda berpindah ya seperti ini sejauh S juga ya. Katakanlah perpindahan benda itu sejauh S, dari sini sampai sini sejauh S. Nah, maka berapa besar usaha yang diberikan atau yang dikerjakan pada benda. Nah, kalau kita lihat di sini arah perpindahannya itu ke arah sana. Ya, itu arah perpindahan, tapi arah gaya itu membentuk sudut tertentu. Dari gambar kita lihat bahwa arah gaya dan arah perpindahan itu tidak sejajar. Nanti mereka akan saling berpotongan. Berarti di sini untuk mencari atau menghitung usaha yang dilakukan pada benda, tidak langsung kita kalikan F dikali dengan S. Nah, kalau kita dapati kasus seperti ini, berarti gaya itu kita uraikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, jadi gaya itu karena besaran vektor, jadi bisa kita uraikan. Maka ini adalah Fx, ini menjadi Fx. Kemudian yang di atas ini, nah ini adalah Fy. Nah, jadi gaya itu kita uraikan terhadap komponen X dan komponen Y. Nah, untuk Fx ini itu sama dengan F cos theta ya. Kalau teman-teman sudah pelajari vektor, nah setelah kita uraikan maka Fx itu adalah F cos theta, sedangkan Fy ini itu ada sama dengan F sin theta ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari sini kalau kita ingin menentukan usaha yang dikerjakan pada benda, kita lihat mana komponen dari F yang sejajar dengan perpindahan. Kalau di gambar kita lihat yaitu komponen yang sejajar dengan perpindahan adalah komponen gaya, yang sejajar perpindahan itu adalah Fx. Berarti besar usaha yang dikerjakan pada benda yaitu W sama dengan Fx dikali dengan S. Nah, atau sama dengan F cos theta dikali dengan S. Atau bisa kita tuliskan Fs cos theta. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, besar usaha yang dialami oleh benda itu sebesar Fs cos theta. Nah, bagaimana dengan Fy-nya? Nah, Fy. Dari sini kita lihat Fy atau F sin theta itu tegak lurus dengan perpindahan ya, teman-teman. Jadi, kalau saya gambarkan ini F sin theta, ini Fy sama dengan F sin theta. Kemudian ini arah perpindahannya. Nah, berapa besar usaha yang dialami oleh benda karena adanya gaya Fy ini? Nah, di sini teman-teman, besar usaha yang dialami oleh benda untuk komponen gaya yang pada sumbu Y itu sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan perpindahan ya teman-teman. Jadi sekali lagi dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan, jika gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan perpindahan, maka usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut itu sama dengan 0. Ya, sekali lagi saya tuliskan di sini saja. Jadi jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Jadi jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan, maka usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut sama dengan 0. Ya, itu dia. Sama dengan 0. Ya. Jadi, jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan, maka usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, ternyata usaha bisa bernilai 0 ya, teman-teman. Nah, ketika kapan usaha bernilai 0? Jadi, ketika gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan perpindahan. Atau bisa juga usaha itu bernilai 0 jika sebuah benda kita dorong, kemudian benda itu tidak bergerak. Artinya benda itu tetap pada tempatnya. Maka kan berarti tidak ada perpindahan. Otomatis usaha yang diberikan pada benda itu juga sama dengan 0. Jadi kesimpulannya
usaha yang dialami oleh benda itu akan bernilai jika ada gaya yang diberikan dan ada perpindahan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan gayanya itu pun harus sejajar dengan perpindahan. Nah, sekali lagi teman-teman, yang kita bahas ini adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya yang tetap. Jadi, gaya yang bekerja pada benda ini tetap, maksudnya ketika benda itu bergerak atau berpindah, gaya itu nilainya itu selalu tetap. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, jadi sekali lagi usaha itu juga merupakan besaran skalar. Nah, jadi usaha itu besaran skalar, jadi dia bukan besaran vektor ya. Jadi dalam menentukan usaha kita hanya cukup menentukan nilainya saja. Nah, karena usaha adalah besaran skalar, berarti nilainya itu bisa positif, bisa juga nol, dan bisa juga negatif. Jadi usaha itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan juga nol. Nah, seperti apa usaha yang nilainya negatif? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh soal berikut ini. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Jadi, seorang pria menarik sebuah kotak bermassa 50 kg sejauh 40 meter dengan gaya sebesar 100 Newton dan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar. Nah, kotak tersebut ditarik pada lantai yang kasar sehingga memberikan gaya gesekan sebesar 50 Newton. Pertanyaannya adalah tentukanlah A. Usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada kotak, dan B. Usaha total yang dikerjakan pada kotak. Nah, jadi ini ada contoh soal. Kita akan coba bahas. Nah, langkah pertama itu kita gambarkan dulu agar supaya kita tahu dengan jelas apa yang ingin kita cari ya teman-teman. Jadi yang pertama katanya ada sebuah kotak. Ini kotak tersebut, ya ini kotaknya, masanya itu 50 kg. Nah, kemudian ini kotak ditarik dengan gaya 100 Newton. Nah, sehingga kotak itu berpindah sejauh 40 meter. Ya, katakanlah kotak itu berpindah di sini. Dari sini sampai sini itu sejauh, jadi katakanlah ini sejauh 40 meter. Ya, 40 meter. Jadi kotak itu ditarik dengan gaya 100 Newton dan membentuk sudut 37 derajat. Jadi ini gaya yang bekerja pada kotak. Jadi ditarik oleh seorang pria, saya tuliskan FP saja ya, sama dengan 100 Newton. Dan membentuk sudut, nah ini sudutnya 37 derajat. Jadi sudutnya 37 derajat terhadap bidang datar, sehingga menyebabkan kotak ini berpindah sejauh 40 meter. Nah, tapi kotak itu ditarik pada lantai yang kasar sehingga memberikan gaya gesekan sebesar 50 Newton. Berarti gaya gesekan yang bekerja pada benda itu ke arah sini ya, berlawanan. Nah ini gaya gesekan yang bekerja, jadi gaya gesekan, nah saya tulis seperti ini, itu sama dengan 50 Newton. Ya, kemudian pertanyaannya tentukanlah usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada kotak. Ya, tapi di sini teman-teman kita tahu masih ada gaya lagi yang bekerja, yaitu ke atas, yaitu ke bawah. Ini ke bawah. Nah, ini adalah gaya berat, yaitu jadi ini saya tuliskan ini begini saja ya. Jadi ini gaya berat ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah W sama dengan M kali G, dan juga ada gaya normal ya. Gaya normal itu ke atas. Nah, ini adalah gaya normal yang bekerja pada benda. Jadi kalau digambar kita bisa lihat bahwa ada 4 gaya yang bekerja pada benda. Nah, kalau ditanya usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya, berarti ada W1, W2, W3, dan W4 ya. Kita hitung dulu satu persatu. Jadi yang pertama, usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya. Pertama, kita hitung usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi atau gaya berat ya. Jadi gaya berat saya tuliskan seperti itu, yaitu jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi berarti ini F dikali dengan S ya. Nah,
F di sini F kali S cos theta ya. Jadi saya tuliskan rumusnya dulu, F kali S cos theta. Ya, F-nya di sini adalah gaya gravitasi yang kita tahu besarnya adalah M kali G, kemudian dikali dengan S dikali cos theta. Nah, cos theta-nya itu adalah 90 derajat karena arah gaya dan arah perpindahan itu saling tegak lurus. Jadi arah gayanya ke bawah, arah perpindahannya itu ke kanan, saling tegak lurus. Maka sama dengan kita tahu bahwa cos 90 derajat itu nilainya adalah 0. Berarti M kali G kali S kali 0 itu jawabannya adalah 0. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau berat benda itu nilainya sama dengan 0 ya. Tadi juga di teorinya sudah saya jelaskan bahwa kalau gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan itu usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut nilainya adalah 0. Kemudian usaha yang dikerjakan oleh gaya normal, saya tuliskan seperti itu. Nah, gaya normal juga kita lihat di gambar tegak lurus dengan perpindahan, berarti ini nilainya juga adalah 0. Kemudian kita akan hitung usaha yang dikerjakan oleh orang tersebut atau pria. Nah, kita lihat di sini bahwa arah gaya yang sejajar dengan perpindahan yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini sesuai dengan di teori tadi sudah saya jelaskan yaitu Fx. Sementara Fy-nya ini itu kita tahu usaha yang dikerjakan juga adalah 0. Nah, berarti di sini untuk besar usaha yang dikerjakan oleh pria tersebut pada benda itu adalah Fx. Jadi ini kita tuliskan Fx dikali dengan S. Nah, Fx-nya itu yaitu F cos theta dikali dengan S atau Fs cos theta ya. Fs cos theta. Nah, sama dengan berarti di sini 100 dikali dengan 40 dikali dengan cos 37 derajat. Nah, itu sama dengan jawabannya adalah jadi 100 dikali 40 kali cos 37 kita peroleh nilainya adalah 3200 joule. Ya. Jadi usaha yang dikerjakan oleh pria tersebut pada kotak ini sebesar 3200 joule. Nah, dan yang terakhir usaha akibat gaya gesekan. Ya, saya tulis W gesekan ya, kira-kira seperti itu. Ini sama dengan ya sama Fs cos theta itu sama dengan, nah berarti gaya gesekan yang bekerja pada kotak itu sebesar 50 dikali dengan S-nya yaitu 40 dikali dengan cos. Nah, kita lihat di sini gaya gesekan itu berlawanan arah dengan perpindahan. Jadi kalau saya gambarkan ini gaya gesekannya, ini arah gaya gesekannya, jadi ini arah gaya gesekan, kemudian ini arah perpindahan. Jadi ini arah perpindahannya ke sana ya. Nah, ini arah perpindahannya yang 40 meter itu arah perpindahannya ke sana. Kita lihat gaya gesekan dan perpindahan itu saling berlawanan arah. Berarti sudut ini yang terbentuk yaitu sebesar 180 derajat. Jadi antara gaya dan arah perpindahan itu membentuk sudut sebesar 180 derajat ya teman-teman. Berarti di sini cos 180 derajat. Nah, sama dengan 50 dikali 40 kali cos 180 derajat. Kita tahu cos 180 derajat itu nilainya adalah negatif 1. Berarti ini 50 dikali 40 dikali negatif 1. Jawabannya adalah negatif 2000 joule. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di teorinya teman-teman bahwa usaha itu besaran skalar sehingga dia hanya memiliki nilai. Karena dia hanya memiliki nilai, maka nilainya itu bisa positif, bisa negatif, dan bisa juga 0. Nah, untuk yang nilainya negatif, yang di sini ternyata usaha itu bisa bernilai negatif asalkan gaya yang bekerja pada benda itu berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Sekali lagi, usaha itu bernilai negatif jika gaya yang bekerja pada benda arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Ya, usaha itu akan bernilai 0 jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan benda.
dan usaha itu akan bernilai positif jika gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan. Seperti ini, usaha yang dikerjakan oleh pria itu kan bernilai positif 3200 Joule. Kenapa? Karena arah gayanya searah dengan arah perpindahan. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi itu syarat usaha bernilai positif, bernilai negatif, atau juga bernilai nol. Nah, kalau bernilai positif, jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Kalau dia bernilai negatif, gaya yang bekerja itu berlawanan arah dengan perpindahan, dan dia nol jika gaya itu tegak lurus dengan perpindahan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sudah menjawab usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada benda. Jadi untuk contoh soal ini bukan hanya satu gaya yang bekerja, tapi ada beberapa gaya. Nah, kemudian yang kedua kita akan tentukan yaitu usaha total yang dikerjakan pada kotak tersebut. Nah, untuk mencari usaha total, ya karena usaha ini besaran skalar, jadi usaha total ya kita tinggal jumlahkan saja. Berarti kita tinggal jumlahkan usaha akibat gaya gravitasi, yaitu W berat ya. Saya tuliskan jadi W berat ditambah WN ditambah WP ditambah W gesekan. Ya, seperti itu saja teman-teman. Jadi kita jumlahkan saja semua usaha-usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya. Berarti ini W berat 0 ditambah dengan usaha oleh gaya normal itu 0 ditambah dengan usaha oleh pria tersebut adalah 3200 Joule, kemudian ditambah dengan usaha yang dikerjakan oleh gaya gesekan yaitu negatif 2000 Joule. Maka ini akan jadi sama dengan 3200 dikurang dengan 2000 Joule. Atau jawabannya adalah sama dengan 1200 Joule. Ya, jadi usaha total yang dikerjakan pada kotak tersebut oleh semua gaya yang bekerja pada benda itu adalah sebesar 1200 Joule. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu contoh soal mengenai usaha yang dikerjakan oleh gaya tetap. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya usaha itu karena dia besaran skalar, dia hanya memiliki nilainya itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga nol. Nah, syaratnya positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau gayanya itu sejajar dengan perpindahan. Kalau dia bernilai negatif berarti gayanya itu berlawanan dengan perpindahan, dan kalau dia nol itu gayanya itu tegak lurus dengan perpindahan. Ya, kemudian untuk menghitung usaha total ya kita tinggal jumlahkan saja usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan mungkin sampai di sini dulu video saya saat ini mengenai usaha yang dikerjakan oleh gaya tetap, dan sampai kita berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.